Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa ka'atan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita dan rezekinya kepada kita untuk hadir dalam majelis rutin, yakni majelis Ukhuwatul Islamiyah. Mudah-mudahan hal ini bisa kita pertahankan dan harapan kita semua mudah-mudahan semakin hari semakin bisa bertambah, semakin hari semakin kita saling merindukan, sehingga majelis ini bisa hidup. Dan inilah harapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terkhusus kepada sahibul bait, kepada tuan rumah, kami rombongan dari markas berterima kasih atas undangannya untuk hadir di rumah ini. Tidak semua anggota bisa dan tak sempat untuk mempersiapkan diri kita untuk melantunkan zikir salawat di rumahnya. Itu hal yang sangat baik. Seandainya memang kita punya niat semua mempersiapkan diri di rumah ini untuk melantunkan zikir salawat, terkadang biasa Gurunda katakan, alhamdulillah semua yang ada kalau ada yang jahat-jahat mungkin di sekitar rumah dengan zikir salawat itu alhamdulillah ya. Seperti apa kita lantunkan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu sebagai pemakluman dan pemahaman bagi kita, bagaimana kita pahami bahwa di dalam diri kita ini ada seorang rasul, ada utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada makhluk lain yang bisa menguasai tubuh kita kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya apa yang kita gunakan pada malam hari ini adalah suatu hal yang baik. Memang baik kalau kita di masjid, tapi langkah baiknya kalau di rumah itu juga kita jadikan suatu kebaikan seperti Nabi sabdakan, baiti jannati, sehingga bagaimana rumahku ini laksana surga bagiku. Bukan cantiknya besarnya rumah itu, tapi bagaimana diisi rumah ini dengan zikir, dengan salawat, sehingga seisi rumah senantiasa mendapatkan ketenangan. Salam dan salawat yang kita senantiasa lantunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama-sama kita ketahui bahwa beliau adalah panutan kita, panutan dunia dan akhirat.
tidak akan mungkin seperti ini kalau bukan beliau. Ya, kita tidak akan mengenal yang namanya agama. Kita tidak akan mengenal yang namanya kebaikan-kebaikan. Kita tidak mengenal namanya adab, namanya akhlak. Kalau bukan baginda Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita, ya, baik itu melalui sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada ulama sampai sekarang ini, maupun apa yang kita pahami di ilmu ini, contoh Nabi ini, perintah Nabi langsung kepada umatnya, seperti yang biasa kita dengarkan dalam surah Al-Imran, di mana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi katakan ya Muhammad, ketika Allah berfirman, Allah memberikan perintah kepada Muhammad, katakan ya Muhammad. Hingga di saat itu Muhammad yang berhak untuk mengatakan. Jadi Muhammad ini kalau tidak disuruh oleh Allah berkata, tidak bisa berkata apa-apa. Makanya in huwa illa wahyuha. Dia bersikap, dia bertindak, dia melihat, dia berbicara itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Ini salah satu mandat dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada nabi kita, sehingga nabi kita dari sekian banyak nabi yang Allah utus ke dunia ini, Salman Al-Farisi pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berapa itu nabi dan rasul Allah utus ke dunia ini? Nabi menjawab dengan penjelasan, jumlahnya itu sama dengan jumlah papan perahunya Nabi Nuh. Ditanyakan berapa jumlah papan perahunya Nabi Nuh? 124.000. 124.000 itu Nabi dan Rasul. Ya, 3.333 itu Nabi dan Rasul. Selebihnya itu Nabi tapi bukan Rasul. Dan semua Nabi dan Rasul ini diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Nabi dan Rasul itu diberikan umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu tidak diberikan umat oleh Allah, cuma berdakwah tanpa ada beban umat kepada dia. Seperti misalnya Nabi Khidir, seperti Salman Al-Ghazi, ya, dia dari Nabi untuk menyelamatkan, tapi tidak diberikan umat. Bila kita di Majelis Taklim Ukhuwatul Islamiyah ini ada kita punya umat, ada kita punya jamaah. Jadi umat dan jamaah ini ada tanggung jawab siapa? Tentu tanggung jawab pembina, mulai dari markas sampai turun ke sektor, sampai turun ke cabang-cabang sektor, itu punya tanggung jawab semua, ya. Kalau begitu, ini silsilah dengan Nabi dan Rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat diberikan jamaah oleh Allah, diberikan kaum oleh Allah untuk mendakwakan. Ya, jadi sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah, ya. Allah memberikan predikat pertama kepada nabi kita, sehingga Nabi bersabda, "Adzabani Rabbi fa ahsanu ta'dibi." Aku adalah hasil didikan dari Tuhanku yang sekian banyak yang dididik oleh Tuhan. Yang dididik oleh Tuhan langsung itu tadi jumlahnya 124.000. Langsung Allah yang didik, dan aku yang terbaik dari sekian yang dididik oleh Allah, ya. Karena dia yang terbaik sehingga dia menjadi nabi yang paling baik, ya. Karena dia nabi yang paling baik, umatnya juga ikut baik. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran ummatan hasanatan, ya. Ummatan hasanatan adalah umat yang terbaik dari sekian jumlah umat yang diturunkan oleh Allah, yang dibina oleh para nabi. Jadi kita alhamdulillah menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena mendapatkan nabi yang terbaik. Jadi tentu kita bangga
syukur karena anggap bagi pemimpi, anggap bagi disari nabi, tapi nabi alhamdulillah luar biasa kagumnya. Dan satu-satunya nabi yang bergelar SAW sallallahu alaihi wasallam, yang lain cuma bergelar AS. AS itu pemanjangan dari alaihi. Alaihi itu kepadanya apa? Keselamatan. Berarti kalau kepadanya di keselamatan, kalau bukan Allah yang selamatkan tidak selamat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya dialah yang bergelar salam, dialah yang bernama Salama dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita yang pernah pergi umrah atau pergi haji tentu singgah ziarah di Madinah. Di Madinah itu ada namanya Babus Salam, ketika kita masuk di Babus Salam, kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa khayyidna rabbana bis salam wa dakhilna jannata, sampai masuk ke surga. Wa dakhilna jannata darus salam. Makanya di situ ada namanya Raudah. Ar-Raudah minar riyadatul jannah. Di situ ada Raudah. Raudah ini taman. Taman ini tamannya surga yang ada di akhirat. Jadi sampai di situnya. Jadi kalau kita masuk di pintu tadi tetap Allahumma antas salam. Siapa kita panggil antas salam? Apa Allah? Di Mekah ada juga memang. Di Mekah ada namanya Babus Salam juga. Allahumma antas salam. Yang dimasukkan dan kondisinya berbeda, tempatnya berbeda. Yang kita masuk di Mekah ini Allah engkau lah yang bernama As-Salam. Dari engkau lah keselamatan itu. Tapi ketika kita di Madinah, kampungnya siapa di Madinah ini? Kenapa ada Al-Madinatul Munawwarah? Kota yang bercahaya. Yang membuat kota bercahaya itu siapa? Karena kehadiran Nabi ada di bawah tanah Madinah. Maka dulu namanya Faruq, menjadi Makkah. Kemudian ketika lahir Nabi, diangkat Nabi menjadi Nabi dan Rasul, menjadi Makkatul Mukarramah, Makkah yang dikeramatkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Makkah yang dimuliakan karena apa di situ? Karena Nabi pernah lahir di situ. Dikatakan Al-Madinatul Munawwarah bercahaya kota itu. Kenapa? Karena Nabi dimakamkan di tanah Madinah sehingga dia bercahaya terus cahayanya sampai yaumul kiamat. Kita selaku umatnya harus banyak tahu tentang dia. Banyak tahu tentang dia, bukan kita sekedar tahu sejarahnya, bukan kita sekedar tahu dari informasi guru kita waktu kita masih anak-anak. Kalau ini yang kita dalami, ini yang kita tahu, waktu kita diajar sama guru-guru agama kita, kita tidak dapat Muhammad sampai sekarang ini. Kita tidak merasakan kehadiran Rasulullah sampai sekarang ini. Tapi kalau kita sudah beranjak menjadi dewasa, kemudian kita membaca Al-Quran, berusaha untuk menyelami isi Al-Quran, karena Al-Quran itu kata Nabi punya 7 pintu. Setiap ayat itu punya 7 pintu. Kita masuk di pintu pertama ketika ada misalnya Alif Lam Mim, satu ayat. Kita masuk pintu pertama, ada apa di situ? Setelah kita masuk di situ masih ada pintu yang kedua, ada apa lagi di situ? Setelah masuk di situ ada lagi pintu ketiga. Kita ini mengkaji Al-Quran sampai di pintu mana saya? Belum, bahkan ada yang melihat Al-Quran itu, melihat ayat itu tidak mau masuk pintunya.
Kenapa? Karena terlalu terburu-buru menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga buat aturan. Ini namanya ayat mutasabihat. Ya, ini ayatnya remang-remang. Ya, kalau remang-remang tidak bisa dibahas. Ah, justru yang remang-remang ini harus kita buka. Ada apa di dalamnya? Karena kita pasti penasaran. Manusia itu sifatnya penasaran. Dari nenek kita siapa Adam itu diciptakan penuh dengan penasaran. Ketika Allah berfirman la taqraba hazihi sajarah, Adam, jangan kau dekati pohon itu. Kenapa ini Allah perintahkan saya jangan dekati, pasti ada apa-apa di situ. Pasti ada apa-apa, sehingga sifat penasarannya Adam mendekati pohon itu dan sebagainya sampai memetik pohon itu, bukan dipetik, sampai menikmati pohon itu. Nah itu jadi sifat kita penasaran. Ya, anggap misalnya tadi kita kasih contoh alif lam mim, ya. Tapi kalau kita baca artinya, hanya Allah yang tahu maksudnya. Kalau begitu ada berapa ayat seperti ini dalam Al-Quran? Ada 29 ayat seperti ini dalam Al-Quran, ya. Sehingga Allah katakan sendiri, la tubassir tabasira, ya. Yang kau mubasir, inna mubassirina kana ikhwanus sayyidin. Kenapa Allah lakukan itu juga? Untuk apa Allah turunkan kepada manusia ini sebagai petunjuk dan lintas? Nah, kalau kita tidak bisa jadikan petunjuk itu alif lam. Pasti ada maksudnya Allah turunkan alif lam mim. Ketika kita bongkar, ada di situ. Menurut orang tarekat katakan bahwa alif lam itu Allahu lafzul Muhammad, Allah Ta'ala al-sunnah Muhammad, ya. Mungkin ada tulisan lain lagi, Allahu Jibril Muhammad, Allah Jibril yang turunkan kepada Muhammad. Itu banyak beredar begitu di kitab-kitab tarekat, di kitab-kitab tasawuf. Tapi alhamdulillah, ukhuwah bukan penafsir. Ukhuwah bukan penafsir, tapi lewat ilham, lewat ilham Allah memberikan rahasia di situ. Ada apa di huruf alif? Ada apa di huruf lam? Ada apa di huruf mim? Kenapa 3 huruf ini persis dengan 3 huruf rahasia yang kita biasa pajak? Ya, apa huruf rahasia itu? Lafzul jalal alif lam hu, dengan huruf rahasia Muhammad, mim ha mim dal, ya. Alif lam hu yang kelihatan hurufnya cuma 3, alif lam ha, ya. Ada 2 huruf sir di situ, ya. Huruf sir di situ ada nomor 3, seperti nomor 3 menghadap ke atas kakinya, namanya tasdik. Di atas tasdik ada huruf alif. Huruf alifnya kecil sehingga dihitung sir, ya. Karena kecil sekali, tak diduri jawaruna lepo darate menteng, ya. Tapi yang ditasdik bukan alif, yang ditasdik adalah huruf lam. Karena serejilam nalalangan nyore, yang ditasdik huruf lam berarti ada lam yang tidak kelihatan di situ, ya. Dari huruf Allah ini 2 huruf sirnya, alif dan lam. Di huruf Muhammad ini kelihatan hurufnya cuma 4, ya. Ada 1 yang tersembunyi. Ada di situ mim, ha, mim, dal. Makanya ada tasdik di situ, ada double hurufnya. Huruf apa yang double? Huruf mimnya. Jadi huruf Muhammad ini ada huruf mim di situ yang tersembunyi. Alhamdulillah, ketika kita buka itu, kita dapatkan itu alif lam mim. Berarti alif lam mim ini, itulah yang disambung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau di tafsir lain seperti tafsir Jalalain misalnya, saya 3 kali tamat tafsir Jalalain di pesantren, ya. Kalau tafsir Jalalain mengatakan alif lam mim zalikal kitabu al-kitabu allazina yahmiluna Muhammad, itu penjelasannya. Kitab yang dimaksud itu allazina yahmiluna Muhammad, yang ditenteng sama Muhammad. Jadi bawa begini seperti orang di gereja bawa kitabnya begini. Nah, kalau kita serang kiainya kelabakan. Serang bagaimana Pak Kiai? Itu yang ditenteng Muhammad dulu kitab itu, kira-kira di mana sekarang itu kitab yang ditenteng Muhammad? Apa ada di Turki? Atau ada di perpustakaan Madinah? Atau di mana kira-kira itu yang dibawa kitab? Adakah kitab dulu di zaman Nabi? Tidak ada. Nanti muncul kitab yang kita baca itu di zamannya Utsman bin Affan. Makanya namanya kitab itu Mushaf Utsmani. Yang kita baca itu namanya Mushaf Utsmani. Kenapa dikata Mushaf Utsmani? Karena di zamannya Utsman bin Affan itu menyempurkan buku itu, menjadikan buku jadi 4, ada dikirim ke Syria, ada dikirim ke Baghdad, ada disimpan sama istrinya, ada yang disimpan sama Utsman sendiri, sehingga Utsman waktu dibelah, ditebas kepalanya, berlimpahan darah itu sekarang ada di perpustakaan Turkistan. Kalau ada nanti umrah promo ke Turki, supaya bisa ke sana, minta orang-orang di sana supaya dibawa ke perpustakaan supaya melihat Mushaf Utsmani yang bergelimpangan darah. Bergelimpangan darah ada di ayat mana itu? Kira-kira Utsman waktu membaca itu Quran itu pas ditebas kepalanya, kira-kira di halaman mana? Ada buku Al-Quran namanya Waliyatalat. Kenapa merah itu? Itu salah satu mengabadikan darahnya Utsman dalam Al-Quran itu, sehingga dia ditulis merah di situ. Pas Utsman membaca itu tertebas hanya Utsman oleh pengkhianat, pengkhianat ini digolongkan namanya Khawarij, yang pernah percaya sama Ali, percaya sama Ali, dia yang membunuh Utsman, kemudian keluar dari Ali membunuh Utsman, kemudian membunuh Ali sendiri. Itu Khawarij. Bahayanya kalau ada Khawarij. Saya khawatir kalau di Uhwa ini ada golongan Khawarij, itu yang bahaya. Pasti ada. Semua kelompok itu ada. Khawarij itu. Saya kemarin ini suruh pakai ini, saya tidak biasa pakai begini, karena mengenang saudara kita Dai di Magas, yang kemarin meninggal di Takalar. Saya datang di sana, alhamdulillah, sempat memberikan tausiah, pengantar jenazah, sempat imam beliau, saya dihadiahi ini, jadi saya pakai dulu, supaya ingat-ingat beliau kasihan. Saudara kita termasuk peringkat pertama di angkatan 15, Muhammad Ruslan Riyad SPDI itu. Jadi alhamdulillah ini semua apa yang kita tuntut selama ini, jangan ragu, saya kembali balik itu kenapa saya hubungkan dengan Khawarij begini, Khawarij itu kan di luar, ada Khawarij dalam diri kita, yang dulunya pembela Ali, dulunya pembela tubuh kita. Sekarang penyakitnya dia itu yang pembelanya membalik menyerang, kesehatan tahu ini namanya imun, imun itu yang menangkal semua penyakit yang dari luar, penyakit dari luar, pasukannya penanjap virus antama langsung aja langsung ini yang penangkal ini balik pada banyak tubuhnya mau menjadi apa. Itu yang kita khawatirkan. Kalau ada di Uhwa ini golongan Khawarij, namanya musuh dalam selimut. Ini yang bahaya ini. Lebih baik musuh dari luar. Misalnya, kalau orang anggap kita musuh, tapi kita tidak pernah dianggap musuh. Misalnya kelompok-kelompok ada yang biasa mengusik-usik Uhwa,
ya. Kelompok-kelompok Salafi biasanya yang mengusik-usik dakwahnya ukhuwah, kita selalu baik sama mereka, ya. Dan pasti saya baik. Kenapa? Karena pimpinan-pimpinannya itu rupanya sesama pondok dulu waktu di pesantren. Jadi tidak mungkin mereka mau jahat. Seandainya bukan mereka itu mungkin mereka mau habis-habisan serang kita. Tapi alhamdulillah pimpinan-pimpinannya itu ketika dia sorok ukhuwah, alhamdulillah yakin jelas. Campur dulu. Satu waktu kalau dia sudah tidak ada, ganti dengan pimpinan lain, Allah walau bisawab. Ataukah saya sudah tidak ada, boleh saja, ya. Tapi mudah-mudahan itu terjadi. Yang gampang itu kalau dari luar, ya. Kalau dari dalam susah, ya. Seperti ada ayat, ada surah yang paling sekali apa? Maka ini jadi langganan kita kalau kita sholat sir. Apa gitu? Surah Al-Falaq. Apalagi dengan surah An-Nas. Coba surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ada berapa penyakit di surah Al-Falaq? Ada 4. Ada penyakit di surah An-Nas itu 1 penyakit. Tapi ada penyakit dari luar Al-Falaq, ya. Tapi obatnya cuma 1 saja. Kita cuma mengenal 1 fiil, ya, bisa menyembuhkan 4 penyakit dari luar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathah wa min syarri hasidin idza hasad. 4 penyakit ini. 4 penyakit. Tapi kalau penyakit dalam diri ini, ya, waswisu fi sudurin nas, tidak bisa pakai 1 fiil. Harus pakai 3 fiil. Qul a'udzu birabbi 1, maliki 2, ilahi 3. 3 fiil ini yang harus ditahu, ya. Bukan segera ditahu namanya, tapi bagaimana kita mengenal fiil Rabb itu sudah masuk dengan dirimu atau tidak. Dalam saya sudah kau pahami itu, kau sudah cerna itu yang namanya Rabbu, Ilahi itu bagaimana, Malik itu bagaimana. Sudah kita rasakan dan kita praktekkan semua. Ini jadi 3 nama ini tentu beda artinya, beda praktiknya dalam kehidupan kita. Kenapa Malik? Raja, ya. Kalau raja kenapa? Raja biasa kasih keluar undang-undang, aturan. Kalau melanggar biasa dihukum pancung, dihukum potong tangan, siapa yang keluarkan undang-undang? Yang biasa menjustifikasi, yang memberikan hukum kita siapa namanya? Hakim. Ya. Nabi katakan la yu'minu. Allah katakan dalam Al-Qur'an, la yu'minu ahadukum hatta yuhaqqimuka. Ya Muhammad, tidak akan beriman satu orang, ya, kau dijadikan hakim. Hakim ini sebentar jadi hukum. Hukum ini sebentar keluar aturan-aturan dulu, ya. Aturan-aturannya apa? Yang kau ambil punya anak orang. Itu bangun moko tujuh pintu mari pasal supaya kalau atas tangan 5 sampai subuh. Kalau kita paham itu pasti bangun, ya, pasti bangun. Cuma terkadang kita putar badan lagi, baru alhamdulillah lewat waktunya, bangunnya setengah 7, jam 7 dan 8 apalagi, ya. Pekerjaan hari ini selalu pemumba mata luah. Apakah ada kita dikelilingi seperti Makkah di sana, dikelilingi di bawah lembah. Selalu itu mata luah pemumba juga. Jam 8 jam 9 berkili-kili Allah pun ada negara bayar. Jam 8 jam 9 baru lihat matahari. Sekalipun sudah terang di atas, tapi nanti jam 8 jam 9 baru lihat matahari. Mungkin sama sini juga. Mungkin di sini aja jam 7 lah baru lihat matahari. Beda kalau orang di Bulu Bale ya. Perlu tetangga kecil kami mata doa. Jadi terkena kasihan orang negara yang bari pas saya katakan ini, alhamdulillah. Itu yang saya katakan tadi. Hukum ini semua, nama-nama ini ada aturan-aturan mainnya, ada pilihnya bagaimana cara yang lain.
Mana caranya kita praktekkan dalam kehidupan. Jadi kalau kita mau terhindar dari waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan itu hatimu bukan dari lain-lain, cuma dari jin kering-kering yang ada sama kau. Tidak usah dari jin di luar, yang ada sama kau itu ada jin. Ini ada namanya karim, penjaga. Ketika Nabi ditanya Rasulullah, apa itu karim? Dari mana itu karim? Minal jin. Karim itu dari bangsa jin. Ya, anak setan, ini antum setan. Kata Nabi, saya punya setan namanya karim. Anda juga punya setan. Tapi setan saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul fi silmi kaffah. Sudah diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karim yang ada sama kamu tentu ini bisik-bisikkan sama kamu. Sehingga tidak mau bergerak tangan kita, tidak mau bergerak mata kita untuk meleleh, untuk melihat. Kenapa? Karena ada karim. Setiap sudut itu ada itu. Jadi banyak jumlahnya. Itu dari bangsa jin. Aswisu minal jinnati wan nas, dari bangsa manusia. Bahasa manusia begini tidak. Beda di Al-Falaq tadi ada namanya ya. Apa namanya? Saling membicarakan orang-orang. Ilahinas biasa waswasan nas allazi yusisu fiturunas, itu dari ada bisikan-bisikan dari diri kita itu tidak sendiri, namanya nafsu. Kan ada dua jalan sama kita, fujuraha wa taqwaha. Ini bukan oknum, ini fujuraha bukan oknum, takwa juga bukan oknum, tapi ini jalan. Kalau kita ikut kebaikan pada diri kita, kau ada di jalan takwa. Kalau kau ikut kebaikan pada dirimu, ada di jalan fujur. Di jalan fujur pasti setiap itu ada sapannya, di situ ada pertanyaannya. Banyak itu semua ya disinggung oleh Allah. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini susah kita obati. Nah, jadi kita kembali bahwa penyakit itu gampang kalau dari luar. Tapi yang sangat susah kalau penyakit itu muncul dari dirimu sendiri. Jadi bagaimana caranya? Alhamdulillah, kan kita ada penawar-penawar. Apa itu? Oke lah kalau kita tidak tahu pilihnya ini, ya. Tapi kan kita punya salawat. Punya kita keyakinan tentang ilmu ini, keyakinan ilmu tentang salawat. Alhamdulillah kita punya salawat. Esensinya ukhuwatul Islamiyah, bukan dari majelis lain, bukan dari guru-guru lain, bukan dari tarekat-tarekat lain, ya. Yang kita zikir salawatkan tadi yang dipimpin sama Pak Haji itu ukhuwah sendiri yang punya esensi. Jadi tidak usah kalau misalnya ada sedikit lain yang punya nada-nada lain dengan zikir salawatnya, tidak usah ikut-ikutan. Kita punya sendiri luar biasa itu. Kalau dimaknai luar biasa ini, maknanya zikir salawat ini wah luar biasa. Sehingga biasa saya ajak teman-teman kalau pergi umrah ini mau dihafal urutannya, tambah saja terakhir yang ketujuh, la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Ya, itu satu kali putar astagfirullahaladzim. Dia tidak tahu maknanya dulu. Mudah-mudahan lewat putar-putar itu Allah bisikan makna-maknanya. Seperti tahun kemarin, alhamdulillah Allah bisikan makna 3 dari salawat, yang 3 salawat itu, ya. Dikasih. Kenapa sallallahu ala Muhammad? Ya, kenapa kita sebut-sebut namanya? Karena janjikan kepada kita, man ahabba syai'an fa huwa abduhu. Ya, barang siapa yang cinta sesuatu maka dia akan jadi hamba. Man ahabba syai'an fa huwa yazkur. Barang siapa yang cinta sesuatu maka dia sering-sering menyebut sesuatu itu. Kalau kau cinta Muhammad, pasti sering-sering kau sebut nama Muhammad. Itu bukti kata Nabi bahwa kau cinta kepada aku, ya, sering sebutlah nama aku. Bagaimana caranya? Yaitu bersalawat kepada Nabi. Jadi kalau sudah begitu kan banyak hadis-hadis itu yang kita sudah dengar, ya. Barang siapa yang bersalawat kepada aku, man shalla alayya, ya, maka aku mendengarkan salawatnya, kemudian aku hadir di sisinya. Kan banyak lagi.
salawat. Siapa bersalawat kepada aku, maka Allah mengembalikan ruhku kembali untuk menjawab salamnya. Kan banyak hadis-hadis ya, untuk sering menyebut-nyebut namanya, sebut-sebut dulu ya. Kemudian kita masuk loncatan yang kedua, tangga yang kedua ya, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ya. Selama ini kita lantunkan salawat ya, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, tapi belum makna dalam kehidupan ini. Betulkah ya Nabi itu adalah kekasihmu? Betulkah Nabi itu adalah cintamu? Ya, kalau kau cinta kepada Nabi, ya persiapkan dirimu ya kepada Nabi. Ya, bagaimana Nabi mau dahulu kepada kamu kalau kamu sendiri yang belum mendahulukan dirimu kepadanya? Allah juga begitu, ya. Faskuruni askuruku, intan sulah yang suruku. Kau dulu yang ingat aku, baru ku ingat kau. Kau dulu yang tolong kepada aku, kau dulu yang datang kepada aku, baru aku datang kepadamu. Ya, Nabi beritahukan itu. Ya, kalau kau cinta kepada aku, ya, datanglah kepada aku. Ya, sebelum aku datang kepadamu. Itu bagaimana caranya datang kepada Nabi? Apa lewat salawat? Alhamdulillah, ida Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita ke masjid bisa berjumpa Allah, ya. Di sini bisa berjumpa Allah, tapi berjumpa Muhammad bagaimana caranya? Kampungnya dulu, di mana kampungnya? Ke Al-Madinatul Munawwarah. Di sana ada kampungnya. Jadi kalau kamu rindu kepada Nabi, pergi di kampungnya. Itu kau masuk dengan Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Bagaimana makna ini? Nah, sehingga kita katakan bahwa antas salam, engkau lah yang Muhammad dikatakan salam. Ketika kita Allahu, ya, bagaimana pelajarannya kalau kita menyebut Allah? Ana jalisu mang zakarani. Aku kedudukan yang mengingat aku. Jadi kalau saya memahami. Desa misalnya, desa berarti satu desa mana-mana. Kabupaten berarti kabupaten, misalnya Kabupaten Goa. Kita ini kabupaten, satu kabupaten Goa. Jadi anak jali summan zakari, aku kedudukan, jadi itu satu. Ya, aku satu duduk berdua dengan hamba. Jadi kalau aku duduk berdua dengan hambaku, aku satu duduk ya dengan hambaku, berarti tinggal satu di situ maksudnya. Inilah rahasia kenapa lafzul jalalah. Dua sirnya Muhammad, satu sirnya, artinya kalau Allah ingat hambanya, ada dua di situ, ada Tuhan, ada hamba. Kalau hamba mengingat kepada Allah, tinggal satu sir. Tidak ada Muhammad di situ, yang ada cuma Allah. Jadi kalau kita kembali Allah, di mana kita? Innal abda iza hababtu fa'aqtulu kubunu maqam. Fa iza qataltu fa'ana, apabila aku telah kau nakim sambil nakim itu cerita. Apa kau nakim itu acini, wabiam si nakim itu agiyo, nakim itu alangere. Jadi apa kau? Jadi kalau dia yang mengatakan antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, siapa yang mengatakan itu? Kita apa Allah? Ya, itu ilmunya begitu. Allah yang mengatakan engkau antas salam. Jadi siapa yang dimaksudkan engkau? Muhammad. Antas salam, engkau lah yang bernama salam. Wa minka salam, dari engkau lah keselamatan itu Muhammad. Wa ilaika ya'udus salam, hanya kepadamu lah keselamatan. Artinya kalau ada umatmu mau mencari keselamatan, fattabi'uni, harus kepada kamu. Makanya Raja Mesir ketika datang ya di Madinah, dia mengatakan kepada Imam Malik, saya menghadap kemana ini bermohon? Apa menghadap Ka'bah, kiblat, atau menghadap ke Rasulullah? Menghadap ada seperti nenekmu menghadap, kata Imam Malik. Dirode. Bagaimana neneknya? Maksud nenek siapa? Adam. Bagaimana caranya Adam menghadap? Dia menghadap kepada Rasulullah.
atas nama kekasihmu Muhammad ya Allah. Jadi saat itu raja menghadap ke makam Nabi, rumah Nabi, ya Rasulullah. Makanya saya berani ajarkan ini kepada jamaah. Tentunya saya pancing juga Pak Haji supaya jamaahnya dia berani ajarkan juga ini. Ya. Kalau bisa di Madinah tidak usah berbohong kepada Muhammad, mumpung kamu ada di Madinah. Terus dulu juga kagak Madinah kan tuh selama kali bahasa dapat seraya Muhammad. Inilah jawabannya Syafi'ina. Wa maulana Syafi'ina syafaatnya dia nanti. Tapi kita harus tahu dulu syafaatnya di dunia ini yang mana. Ya. Anda syafaat Nabi ya. Makanya perlu tahu sejarah supaya kita bisa amalkan sejarah itu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Sekiranya bukan karena engkau Muhammad tidak aku paring sigama tu tasere-sere ya. Sikama ya yene katina aku paring pula tay kau Muhammad. Kamaya mutaya tidak aku paring pula tay kau. Kamaya angin, kamaya pepe ga. Tidak aku paring kalbus antu pula tay kau Muhammad. Halaqtu syai'an li ajlika. Ku paring sigama ya tasere-sere untuk kau Muhammad. Alif. Wa khalaqtuka minni, tapi kau mubarak untuk nanti. Makanya ketika kita kaji bismillah dengan Allah, siapa yang selalu dengan Allah? Muhammad selalu dengan Allah. Jadi kalau bismillah ya bismillah dengan Allah, Muhammad dengan Allah. Jadi bismillah itu kata Nabi, ana bismillah. Nah kita bismillah. Jadi kalau kita minum bismillah, kau sedang izin sama siapa? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Kepada Muhammad. Anda jadi kalimat binasari Muhammad. Karena kau izin kepada Muhammad. Itu tetapi tidak usah Muhammad pada isi yang angin warung. Tetap bismillah. Tapi kita sudah tahu makna bismillah, maksudnya ini. Agamanya. Jama-jama ki bismillah. Apa kau bukan di jama? Bismillah dan lain-lain sebagainya. Semua pakai bismillah karena yang selalu beserta Allah cuma Muhammad. Kita ini umatnya izinnya kepada Muhammad. Nanti Muhammad kepada Allah. Makanya fa innahu yusilaka ila Allah, kum Allah. Bersertalah engkau kepada Allah, karena kita tidak bisa berserta Allah. Maka Allah katakan fakum ma'ama Allah fa innahu yusilaka ila Allah. Maka bersertalah orang yang senantiasa berserta Allah, karena fa innahu yusilaka ila Allah. Jadi syafaat Nabi ini kita sudah rasakan. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, sumbernya cuma 4. Kalau bukan dari air, dari tanah, kemudian dari tanah, dari api, kemudian dari api, dari angin, dari 4 saja yang ada di alam semesta ini. Jadi itu syafaatnya sudah ada. Di akhirat pasti ada. Banyak cerita-ceritanya kalau tentang syafaat Nabi, baik di dunia maupun di akhirat. Maulana, di tumpuan harapan kita, kau mau kemana? Kau mau bertumpu kemana nanti? Makanya surga itu wadakhilna jannata darussalam. Sekaligus dia memasukkan engkau dalam surga. Itulah tumpuan harapan kamu kepada Nabi. Itulah Maulana Muhammad. Jadi kalau kita sudah sikapi dalam kehidupan ini, sudah selesai. Ya, selesai. Selesai apa? Ya Nabi salam alaik. Kenapa salamu alaikum? Apa itu namanya salamualaikum? Ya, salamualaikum itu salam hidup. Ya, salamualaikum itu namanya khatab, berhadap-hadapan. Ya Nabi salamualaikum, bukan salamualaikum. Tapi salamualaikum itu salam hidup kepada Nabi. Ya, jadi kalau sudah maknai tadi 1, 2 ini siap-siap berjumpa dengan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Itu yang diberikan oleh Allah kepada renungan-renungan ketika di Madinah. Alhamdulillah. Rupanya gampang kalau kita mau ketemu sekali. Ini Pak Haji apa pernah ketemu dengan Nabi? Apa saya mau bicara begini atau pernah ketemu?
Kita itu dulu pernah teriologi, nah selain pandang pernah teriologi. Nah, saya 88 sudah biasa di Madinah, betul lapis. 88 89 nanti tahun 90 baru selesai itu masjid. Ya, sama aja syarat biasa. Saya pakai motornya belanja apa sebagainya, rokok, belikan orang rokok di 88 sudah ada saya di sini. Sekalipun nanti restu tahun 92 saya baru restu masuk dulu. Ya, itu kalau dulu ceritanya Datuk sama Pak Kiai, belum sah kita menjadi anggotanya Datuk sama Pak Kiai kalau belum ketemu dengan Rasulullah. Belum sah. Mana pintu kuntui. Jadi persoalan tuiknya di sini. Apa betul-betul beda kalau di kampungnya Datuk namanya Guru Ije. Lebih keras lagi kalau ada umur 40 tahun umatnya Nabi tidak pernah ketemu Nabi tidak akui kau jadi umat, tapi kita pakai juga itu pakai gitu. Jadi sekarang bagaimana? Jadi alhamdulillah aturan-aturan itu semakin tergeser. Alhamdulillah kita dilibatkan semua dari anggota sekalipun tidak pernah ketemu dengan Nabi. Gitu kita menanya bagaimana caranya ketemu dengan Nabi. Apa ketemu begini? Beratnya kalau ketemu begini. Paling tinggi itu ketemu kita lewat mimpi dengan Nabi. Untung kalau pernah dengarkan suaranya Nabi. Untung kalau pernah mencium baunya, aromanya Nabi. Di mana bau aromanya Nabi? Kau tidak rasakan di sini di Madinah. Madinah apa di udah kau akan mencium baunya itu. Nabi itu bertanda bahwa kau sedang berhadapan dengan Nabi. Cuma kau mengerti saat itu atau tidak. Sewaktu-waktu Haji Seribu ada yang panggil kita. Iya kita sampai itu saya tahu bangsa-bangsa Turki, orang Syria, orang Arab, tidak tahu Indonesia, apalagi sifat dengan misalnya. Itu tidak mungkin. Ya, siapa yang panggil kita itu? Makanya dalam Quran, wala tawallahu anhu wa antum tasma'u, jangan kau berpaling sedang engkau mendengarkan suaranya. Ada suaranya kamu dengar. Inilah kalau memang kita cinta, buktikan cinta itu kepada Nabi. Cuma jangan sampai kamu cinta sama sesuatu. Ya. Menurut literasi gamanya ya. Apa ya? Menurut literasi. Makanya Nabi sempat keluarkan itu. Saking marahnya Nabi. Kenapa? Karena kamu tidak cinta kepada saya. Kau selalu katakan cinta kepada saya. Tapi kalau Nabi kita mau dengarkan Nabi katakan, malah warahilatan ila baitillah. Siapa punya harta kata Nabi, ya harta itu rumah kita ada, sawah kita ada, mobil kita ada, ini sawahmu, rumahmu, mobilmu, barang-barangmu, gandeng dan sebagainya, tuballighu ila baitillah, bisa menyampaikan engkau kepada Baitullah, bisa kamu menyampaikan untuk ziarah kepada Nabi. Tapi kalau kau tidak lakukan itu pada waktu menemuterang kau ruji, usariku pemilihan anak-anak dia, ayyamuta Yahudiyan wa ayyamuta Nasraniyan. Pilih salah satunya, kamu mati Yahudi atau mau mati Nasrani. Sehingga biasa tidak rela kita memperdengarkan ini kepada jamaah, karena nanti dia terbebani dengan informasi ini. Cukup bagaimana kita rasakan saya ini cinta kepada Nabi atau tidak. Kan ini yang disampaikan tadi sama protokol. Bagaimana kita ini bertausiah dengan ilmu ini. Ilmu ini kita ilmunya Muhammad. Hakikat Muhammad, di hakikat Muhammad, ilmu tentang hakikat Muhammad, bukan sekedar mengenal Muhammad, tapi sampai kita menembus mengenal hakikat Muhammad. Muhammad sesungguhnya itu yang mana? Kalau begitu ada Muhammad tidak sesungguhnya, tidak begitu masukku. Karena dulu yang kita pahami cuma satu dudukan Muhammad, yang lahir saja di Mekah dan yang wafat di Madinah. Itu benar, itu Muhammad, itu lahir batin. Tapi yang saya maksud hakikat Muhammad, di samping yang dulu yang lahir di Mekah wafat di Madinah, maklumi juga ada Muhammad yang pernah disaksikan oleh Adam alaihissalam.
Ada Muhammad yang disaksikan para nabi waktu dia dilantik jadi nabi, baik itu Musa, baik Isa, baik Adam alaihissalam, baik Sulaiman, semua nabi tidak akan dilantik oleh Allah tanpa dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Sehingga dakwah mereka dua ini, satu untuk mengarahkan penyembahannya kepada yang satu Allah, satu lagi untuk menginformasikan kepada umatnya bahwa ada nabi akan dimunculkan oleh Allah yang dia syahadati. Jadi syahadatnya para nabi itu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Syahadatnya umatnya tidak begitu. Ya. Syahadatnya dia tergantung nabi, asyhadu la ilaha illallah wa Musa rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wa Ibrahim rasulullah. Begitu. Kita ini syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sama dengan syahadatnya para nabi. Hebatnya umatnya nabi. Hebatnya itu. Betul-betul nabi meninggikan derajatnya itu umatnya. Makanya Quran dia katakan al ulama warasatul anbiya. Itu ulama-ulamaku pewaris para anbiya, sampai dilabelkan seperti para nabi. Para nabi. Makanya ada sejarahnya itu. Musa pernah tidak mau tidak mau. Saya protes kepada Muhammad. Ya Allah, ketemukan aku kepada Muhammad. Musa ini sudah beda zamannya dengan Muhammad, tapi dipertemukan oleh Allah, dikasih ketemu. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kata Musa, engkau katakan bahwa ulama-ulamamu satu level daripada kami ini, dari para nabi. Apa betul itu? Iya, kata Muhammad. Saya tidak percaya. Hadirkan satu ulama, saya mau uji. Yang dipanggil itu Al-Ghazali. Ulamanya Nabi yang dipanggil Al-Ghazali. Makanya ada sejarahnya itu. Ketika ada di Al-Ghazali, Musa mengatakan, iya min ummanu. Iya min ulamanu yang kau katakan. Iya. Bisa saya uji ya Muhammad, silakan uji. Iya. Kemudian ditanya, siapa nama Musa? Ismi Muhammad bin Muhammad. Jangan. Ini katanya ulamamu ya Muhammad. Saya cuma katakan siapa namamu. Seharusnya dia menyebut namanya saja. Tidak usah dia sebut nama bapaknya. Tidak usah dia sebut nama kakeknya. Kenapa dia katakan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai buyutnya dia sebut. Ini tidak begini. Padahal saya katakan siapa namamu, seharusnya cukup dia katakan Muhammad. Karena aslinya Al-Ghazali itu kan gelar namanya Muhammad, ya. Itu. Kemudian ya Rasulullah, kata Ghazali, saya bisa juga bertanya kepada beliau. Silahkan. Ya Musa, saya mau bertanya kepada kamu. Ketika Allah berfirman kepadamu, masa yang minuka ya Musa, apa yang ada di tangan Musa? Apa jawaban kamu di saat itu? Engkau mengatakan saat itu, ya Allah, yang ada di tanganku adalah tongkat. Kupakai untuk mengembala. Kupakai untuk berjalan. Kupakai untuk memukul gembalaku dan lain-lain sebagainya. Inikah dikatakan Nabi? Ya, Allah sudah katakan, Musa, apa yang ada di tanganmu, seharusnya kamu Musa mengatakan yang ada di tanganku ya Allah tongkat, selesai. Tidak usah ada penjelasannya, kupakai untuk mengembala dan lain-lain sebagainya. Marah Musa. Kamu tidak tahu kenapa saya disebut Khalilullah, Kalamullah, yang senantiasa bercakap-cakap kepada Allah. Karena begitu kumi itu. Satu nih pertanyaan nak kasih ke Allah, ku perpanjang karena saya suka berkanya Allah sehingga saya dikerari dengan kalamullah yang senantiasa berkalam-kalam kepada Allah. Kata Al-Ghazali, ya Musa, kau tidak tahu maksud saya. Kenapa saya menyebut nama bapakku, nama kakekku, nama buyutku? Karena saya mau berlama-lama kepada Nabiullah yang diberikan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berkahnya mudah-mudahan juga sampai kepada aku. Satu sama.
Di saat itu Musa hormat kepada Nabi kita Adam, kemudian terima kasih ya Rasulullah. Makanya sejak dulu Musa mau jadi umatnya Nabi saja. Umatnya ulama saja sudah diletakkan sebagai Nabi. Allah alam bisa. Tapi begitulah sejarah diberikan. Ini semua kita munculkan supaya menghargai ilmu ini. Kan ilmu ini bisa kita tahu wa'lamu anna fiikum rasulullah, kan yakni dari surah Allah Ta'ala. Jadi dulu dari Adam, para nabi sebelum nabi muncul, itu bersahadat kepada nabi. Ketika nabi muncul, para sahabat itu bersahadatnya kepada nabi yang ada. Tapi ketika dia beribadah, bersahadatnya bukan kepada yang ada. Nah, kalau kepada yang ada, tidak mungkin dia bersahadat kalau dia di luar Madinah salat. Ya, wasyhadu anna Muhammadar Rasul, tidak mungkin. Itu membuktikan bahwa ketika beribadah Muhammad sendiri beribadah, ketika dia mengatakan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak menunjuk wasyhadu anni Muhammadar Rasulullah, wasyhadu anta saudi Muhammad Rasulullah, wasyhadu anta abi Muhammad Rasulullah. Itu menandakan bahwa sudah ada hakikat Muhammad di saat itu diajarkan oleh para sahabat-sahabat. Sehingga ini yang susah, kenapa harus 13 tahun didakwakan dua kalimat syahadah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan yang kelihatan itu yang harus didakwakan sama Nabi, bukan bacaannya yang harus didakwakan sama Nabi, termasuk apa hakikat aku. Ketika Nabi tanya, mata katakan yang buah ya Rasulullah, kapan engkau dilantik jadi Nabi? Saya sudah dilantik jadi Nabi. Ketika itu nenek kita Adam belum bertemu antara ruh dengan jasadnya, sisalah injil, nak dilantik menjadi Nabi. Sehingga tentu pernyataan Nabi ini memancing reaksi sahabat-sahabat untuk menanyakan siapa itu yang dilantik, apa engkau atau ada yang lain. Cuma ini kitabnya belum dibuka. Ya, suatu saat itu ketika terbuka, mungkin kitab itu dibuka secara sahih atau Allah bukakan kepada kita secara batin. Itu. Tapi saya rasakan dalam berilmu ini Allah membukakan lembar demi lembar, ayat demi ayat, membukakan kitab yang pernah dijelaskan oleh Nabi itu apa yang disampaikan oleh sahabat bahwa ada. Jadi yang disahadati itu yang dilantik dulu sebelum Adam bertemu dengan jasadnya. Dengan sekarang ini yang dilantik dalam gua Hira. Dilantik jadi Nabi. Saya ini dilantik jadi Nabi di gua Hira. Tapi ada yang dilantik jadi Nabi dan Rasul itu dulu sebelum Adam dengan ruhnya bertemu. Itu yang saya katakan tadi, hakikat Muhammad. Sekarang ini kita masih bersyahadat kepada Muhammad. Ini sama seri. Susahnya dulu karena dia berhadapan dengan Nabi. Jadi bagaimana mau mendalami hakikat Muhammad? Contoh, kenapa wali tidak ada muncul di Makkah, di Madinah? Yang banyak wali muncul itu di India, di Yaman, di Mesir, jauh-jauh dari Makkah Madinah, karena informasi Nabi tidak sampai di situ. Salah kamu yang mau HP, ada internet sehingga informasi Nabi gampang sampai. Karena tidak ada informasi Nabi, muncul di situ para wali. Tidak ada di Makkah Madinah. Kenapa? Karena ada informasi Nabi di situ, ada hadis-hadis Nabi lengkap di situ. Untuk apa lagi? Makanya di sahabat Nabi, yang lain sahabat Nabi kewalahan, kasihan. Bagaimana mau menuntut, bertanyakan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dalam dirinya untuk menemukan an-nafikum. Kenapa? Karena sudah ketemu. Makanya Nabi katakan summa tubah, summa tubah, summa tubah, summa tubah, summa tubah, summa tubah, summa tubah liman lam yarani wa ahmad bihi. 7 kali berbahagia umatku yang akan datang tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Apa namanya iman? Kepercayaan. Percayaan dari mana? Kepercayaan dari dalam. Ketika dia iman kepada aku, dia percaya aku. Di mana dia percaya aku? Dari dalam dirinya. Itulah an-nafikum Rasulullah. Makanya ditunjuk ke dalam fattabi'uni, ikuti aku. Jadi enak ini ceritanya. Cerita ukhuwah tidak ada habisnya. Cerita Muhammad itu tidak ada habisnya. Mulai dari Adam sampai sekarang ini
cerita Muhammad itu tidak ada habisnya. Kalau hakiki itu tidak perlu lagi. Kau di pasar bisa pakai itu. Kau di kebun bisa pakai itu. Kau di rumah bisa pakai itu. Makanya kata Al-Ghazali, suhudul kasrati wahdah, suhudul wahdati kasrah. Ya, kau merasa sunyi kalau kau dalam keramaian punanya kau di pasar kan, kau bersunyi diri dengan dirimu sendiri. Ketika kamu sendiri kena ya rijonjon ya punah lebat mengeribet ba isa susah nasi apa ya kita sendiri tidak bisa tidur dalam keadaan sendiri tapi kamu ramai dengan dirimu sendiri. Jadi artinya kita selalu kontak dia dimanapun berada. Jadi zikir salawat itu bisa berlaku bukan ucapannya, prakteknya. Di mana prakteknya di kantor, di mana kantor prakteknya ya di kantor desa, ya. Di mana mungkin di sawah, di mana prakteknya mungkin di kebun, mungkin di pasar dan lain-lain sebagainya. Itu hakiki. Kenapa? Karena kita sudah bawa ke mana-mana oknumnya, yang mengguru mursi. Apapun yang dibawa yang mana dia dipelangeri. Tapi pelangeri itu terus kamu dipelangeri. Kita dengar perintah begitu diberi, biasa dia perintah kita lewat rasa. Kadang dia perintahkan kita lewat isyarat. Itu sehingga alhamdulillah akal kita menangkap perintah untuk bangun sampai tahap misalnya. Ada perintah burung untuk pemariran jamaah-jamaah untuk mari masih ya. Saya tadi kasihan sehingga di masjid ya. Mudah-mudahan kan jadi Pak dulu sama sehingga di masjid kasihan ya. Mudah-mudahan yang imam kita tenarakan masyarakatnya supaya isi masjid itu ya hati-hati. Gampang orang buat masjid. Pernah Nabi dengarkan suara masjid berteriak itu masjid. Kenapa berteriak? Karena ada satu waktu tidak ada yang azan di situ. Masjid itu berteriak, rupanya berbohong kepada Allah. Ya Allah, hipanami balaa. Hipanami balaa para rasakan. Itu. Jadi gampang itu orang masjid punya doi, tapi bisa tidak dirawat itu masjid. Saya lihat banyaknya masyarakat di situ dekat-dekat rumah. Kenapa? Bukan juga orang Kristen, bukan juga orang Yahudi. Kenapa tidak tergerak hatinya untuk masjid maghrib ini? Kalau menaruh apa yang asar di makanan subuh maghrib ini enak-enaknya kita biasa beribadah kalau di waktu maghrib itu enak-enaknya itu ukurannya kalau di waktu maghrib kalau subuh malah ngamu waktu marahin sebelum Allah turun kembali kembali cerita-cerita begitu kita dengar bahkan Allah balik itu kita beriman semua satu kampung ini Allah menurunkan rezekinya dari langit bahkan rezekinya dibawa dari tanah ini tidak usah jadi biasa rezekinya yang mau diburu tapi aturan-aturannya tidak diperhatikan. Itu tanggung jawab. Sebenarnya termasuk tanggung jawab saya semua. Tapi itu tanggung jawab saya cukup saya sampaikan kepada saudara-saudara yang ada di sini. Mudah-mudahan diajak dengan baik, jangan diajak dengan kasar, dengan beri hikmah. Aku lainnya diperhatikannya masih manajemen aku susah tuh, ya susah memang ya. Jadi tolong diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Karena itu ada sejarahnya. Nabi dengar langsung masjid itu berteriak kepada Allah, mohon kepada Allah untuk turunkan bahala di kampung ini. Kenapa? Karena ada satu waktu tidak diisi oleh jamaah. Bahaya. Ya saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya. Itu sari waktu. Mungkin ini sebagai nasihat ya, bukan cuma untuk jamaah, untuk diri saya sendiri. Biasa kita berucap itu ya, bukan berarti karena debat meninggal kanannya. Akhirnya sempurna begitu tidak ya. Kita ini ustaz sambil berdakwah, mudah-mudahan dakwah itu bisa menjadi teguran, bisa menjadi aturan-aturan kepada saya. Karena cukup dipenuhi berganta, ganda dipenuhi berganta, keselamat pergi nampak di keselamatan tahu tidak boleh kecuali Nabi yang bisa begitu. Nabi yang dijamin selamat. Ya. Kita tidak ada jaminan selamat. Tentu banyak kesalahan. Saya juga banyak kesalahan. Yang Anda tahu bukan kesalahan saya cuma 1-2. Semua saya yang tahu kesalahan saya banyak juga. Ya, tapi tidak usah saya ungkap. Yang tahu cuma saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Maha Ghafur. Apa itu ghafur? Ghafarah, menutup.
bukan menghapus, menutup. Kamu tahu kalau kita SMP belajar bagi nulis 10B itu nasaleh ditutup pakai apa? Tip X. Tapi tulisannya hilang atau tidak? Tidak hilang, cuma tertutup. Jadi tulisan Allah Maha Ghafur, Allah tutup kesalahan kita ini sehingga orang tidak bisa baca kesalahan kita, cuma Allah tahu. Bohong kalau ada orang yang mau tahu kesalahan orang, nama itu orang tidak ada, itu cuma Allah yang tahu. Itu rahasia Allah. Iblis saya tidak bisa diizinkan masuk ke dalam hati. Tidak bisa orang masuk di situ untuk mengetahui nawaitunya, ya, untuk mengetahui jalan pikirannya, dia sendiri yang tahu. Jadi itu perlu kita hikmah kehidupan ini supaya alhamdulillah apa yang kita tuntut selama ini waqtasimu bihablillahi jami'an, kita pelagaran sampai ke titik jalur penghabisan. Makanya alif lam mim itu zalikal kitabu, kitab itu yang tidak ada keraguan di dalamnya, karena memang itu titipan Nabi, taraktu fikum amrain lan tudillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulillah. Sudah pernah ditiup semua, ya, pernah di Bang Hasim ditiup, ini masuk kitab Allah, ini Allah Ta'ala wa sunnati rasulillah, ya, itu nyawanya dari benci. Dan tudillu abadah, kau tidak akan tersesat selamanya. Ini misalnya akan bimbing kusang itu malah kusang. Selama hidup kita sebenarnya itu yang bimbing kita, tapi sir nanti Allah sifatkan itu namanya jalan sifat. Nyatakan dan Allah Ta'ala jadi baga dupinawangi, baga nusombah. Selama kau sombah masih sir, yang kamu ikuti itu guru masih sir. Ketika di ujung hidupmu nanti Allah namakan jalan sifat. Karena sunnah itu terhubung kita terus dengan Muhammad. Sekarang ini kamu terhubung atau tidak dengan Muhammad? Kalau terhubung pasti ada Muhammad di sini. Kalau putus tidak akan Muhammad, tidak ada Muhammad. Makanya kafir itu bukan kafirnya karena tidak percaya Allah, kafirnya karena kamu putus hubunganmu dengan Muhammad atau kamu tidak percaya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak serasa semangat ini ya. Tadi dingin-dingin, alhamdulillah bisa saya berkeringat begini karena mungkin semangat ketemu teman-teman ya, saudara-saudara yang ada di sini yang mungkin sudah lama saya tidak ketemu. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Sahibul Bait dan teman-teman mengundang untuk saya menyeberang ke sini ya, menyeberang ke sini untuk menyampaikan dakwah-dakwah hakikat yang kita selama ini geluti. Mudah-mudahan kita bisa bertahankan sampai akhir hayat kita. Fathullah, astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.